1 bulan sudah rencana pembentukan Komite Reformasi Polri digagas, namun nyatanya hingga kini belum juga terwujud. Calon-calon anggota komite pun telah diinfokan, namun tak juga ada tindakan lanjutnya. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Presiden Prabowo pun berjanji untuk segera mengumumkan tim reformasi Polri. Namun 1 bulan setelahnya rencana ini tak juga terrealisasi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bahkan belum mengetahui kelanjutan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri. Yusril mempersilahkan untuk menanyakan langsung perkembangannya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menko Polhukam 2019 dan 2024 Mahfud MD mengakui belum dihubungi oleh Istana terkait pembentukan reformasi Polri. Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Karena itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya sedia. Nah habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau. Sebelumnya pada awal September lalu di depan sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Nama-nama anggota komite ini pun sempat disusun. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan kesediaan. Tokoh-tokohnya siapa aja Mas selain Pak Mahfud? Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri, Mas? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri. Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. 1 bulan berlalu, Komite Reformasi Polri belum juga dibentuk Presiden Prabowo. Tim Reformasi Polri bentukan internal Polri belum terlihat tajinya. Padahal masyarakat melalui tuntutan 17+8 yang gencar disuarakan pada September lalu berharap Komite Reformasi Polri bisa membawa perubahan di tubuh Polri ke arah yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai dukungan dan apresiasi terhadap setahun pemerintahan Prabowo Gibran datang dari berbagai pihak. Salah satunya Perhimpunan Minahasa Raya atau PMR. Sekalian dengan sambutan. Kegiatan yang digelar di Tugu Proklamasi Menteng Jakarta Pusat ini juga sebagai bentuk kebanggaan masyarakat Minahasa terhadap Presiden Prabowo yang disebut memiliki darah keturunan Minahasa dari garis ibunya. Ketua Umum PMR Laksamana Madya TNI Purnawirawan Desi Albert Mamahit menegaskan mendukung dan berpartisipasi aktif mensukseskan program pemerintahan Prabowo mulai dari Asta Cita hingga 17 program prioritas. Mereka juga melepas 2 burung merpati putih sebagai harapan Presiden Prabowo memimpin Indonesia selama 2 periode. Jelas partisipasi aktif yang kita laksanakan adalah ikut serta di dalam mensukseskan program kerja Pak Prabowo. Ada Asta Cita, ada 17 program prioritas, dan ada 29 proyek atau program proyek. Hujan deras yang mengguyur Sukabumi, Jawa Barat Senin sore menyebabkan aliran Sungai Cisolok meluap hingga menyebabkan banjir bandang. Ya, akibatnya ratusan rumah warga ini terendam banjir dan juga menyebabkan jembatan penghubung 2 desa terputus. Banjir bandang yang melewati dam yang dibangun dan terjadi juga putus jembatan di jembatan yang
Video amatir warga memperlihatkan derasnya aliran sungai Cisolok yang meluap setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Senin sore. Akibat banjir tersebut, ratusan rumah warga terendam di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi. Banjir juga menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ambruk. Derasnya banjir juga menyebabkan jembatan penghubung antar dua desa, yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan terputus. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Palabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya, arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat terobos genangan banjir mogok akibat mati mesin. Anggota polisi membantu mendorong pengendara yang mogok di tengah genangan banjir. Banjir di Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan, dan juga ada tanah longsor di Desa Sukarame. Dan kami Satsa Mapta telah melaksanakan atau membantu warga menyeberangkan karena terjadi luapan air hujan menyeberang ke jalan sehingga warga masyarakat susah untuk melintasi jalan tersebut. Hingga saat ini, petugas BPBD dan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini banjir di Sukabumi, pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Budi Setiawan di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi Budi, di mana lokasi tepat yang Anda berada saat ini dan seperti apa banjir di sana, apakah sudah surut? Ya, selamat pagi Aya dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mana pasca banjir yang menerjang Kecamatan Cisolok pada Senin sore kemarin, saat ini air sudah mulai surut. Namun, meskipun air surut, hanya menyisakan lumpur tebal dan sampah yang terbawa oleh derasnya aliran sungai Cisolok. Saat ini warga masih terus melakukan pembersihan di rumah mereka masing-masing. Selain itu, akibat banjir bandang yang menerjang Kampung Tugu ini, sebanyak 500 kepala keluarga yang terdiri dari 1.500 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah tetangga ataupun kerabat yang lebih aman. Iya. Ya Budi, artinya masih ada sejumlah warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumahnya dan membersihkan sisa banjir. Ya, ada sebagian warga yang terpaksa tinggal di rumah dalam kondisi lumpur masih menggenangi di rumah mereka. Karena dikhawatirkan ada barang berharga ataupun ini yang ditakutkan ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil barang elektronik ataupun harta benda mereka, sehingga sebagian warga masih bertahan di rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait korban jiwa, Budi? Ya, untuk korban jiwa saat ini belum ada laporan dari pihak BPBD. Untuk korban luka pun sama, tidak ada laporan akibat dampak dari banjir bandang yang terjadi pada kemarin sore. Terkait bantuan, apakah sudah diturunkan dari Pemda? Ya, hingga saat ini bantuan belum sampai kepada warga yang terdampak. Kemungkinan bantuan akan datang pada nanti siang dari BPBD maupun Dinas Sosial untuk diberikan kepada warga, karena mereka sangat membutuhkan alat untuk tidur, pakaian, dan makanan. Karena pakaian dan alat untuk tidur itu tidak mungkin digunakan karena
sebagian terbawa oleh arus sungai juga, dan sebagian lagi rusak ataupun basah. Baik. Seperti itu. Ya. Budi, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa akan ada banjir susulan atau hujan dengan intensitas yang cukup kuat? Ya, hingga saat ini di tempat saya melaporkan kondisi cuaca lumayan agak mendung juga. Warga pun dihimbau untuk selalu waspada apabila ada banjir ataupun banjir bandang susulan yang kembali menerjang ke wilayah ini. Nah, baik, Budi Setiawan, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi banjir. Selamat bertugas kembali.